pencinta tanaman. Hari ini saya akan memberi sebuah tutorial menyambung alpukat. Karena bibit alpukat sekarang mahal, jadi untuk mengatasi mahalnya bibit, kita akan melakukan pembibitan sendiri dan melakukan penyambungan sendiri. Langsung saja, apa alat-alat yang kita butuhkan? Yang pertama pisau cutter guys ya, harus tajam. Yang kemudian kita butuh juga plastik es. Ini untuk sungkup dan untuk tali pengikat ya. Kemudian tentu kita butuh bibit ada di sana guys. Jadi ini kita tadi beli bibit guys, tapi bibitnya belum disambung, jadi kita akan sambung sendiri. Saya juga sudah menyiapkan entris ya. Ini entris dari pohon alpukat yang saya beli. Jadi saya minta entrisnya sekalian untuk saya sambung sendiri. Jadi settingnya saya beli, entrisnya saya diberi gratis. Oke, langsung saja kita praktekkan guys cara menyambung bibit alpukat ya. Nah, pertama-tama kita siapkan bibitnya. Bibit yang sudah siap untuk disambung ya, kira-kira ukurannya setinggi ini guys ya. Jadi kita akan memilih kira-kira kita akan sambung di mana ya. Karena ini tanaman yang sudah cukup tinggi, kita potong di sini saja guys ya. Jadi kita akan sisahkan setengah dari pohon ini untuk kita sambung. Kenapa kita menyisakan sedikit daun? Karena ya kita juga baru tahap belajar ya. Jadi kalau umpamanya sambungan ini gagal, kita masih bisa mengharapkan ada tunas baru untuk kita sambung kemudian ya. Jadi kita jangan takut untuk mencoba. Kita ambil entrisnya. Jadi satu entris ini cukup kita ambil 3 mata ya, 3 mata begitu. Nah, ya entrisnya seperti ini. Memilih entris ini usahakan entris itu sudah ada bakal tunas ya, supaya kita jangan terlalu lama menunggu. Nah, ini possibility-nya untuk berhasil itu lebih tinggi ketika kita memilih entris yang sudah ada tunas. Nah, seperti yang biasa kita lihat di tutorial penyambungan alpukat, kita ikuti saja seperti yang sudah banyak kita lihat di tutorial menyambung alpukat ya. Kira-kira seperti ini kita bentuk V ya. Nah kita lihat perbandingan antara setting dan entris ini. Entris ini agak besar ya guys, jadi dia lebih besar dari setlingnya. Itu tidak masalah sepanjang cara menyambungnya itu benar ya. Jadi teorinya adalah ketika menyambung dengan ukuran entris yang lebih besar, upayakan salah satu sisi dari entris ini, kulit dengan kulit itu bersentuhan. Jadi kita buatkan dulu, kita belah dulu setlingnya. Jadi ukuran setling ini sedapat mungkin sama dengan ukuran entris ya, potongannya. Ya.
kira-kira seperti itu. Jadi memang harus hati-hati. Nah, tinggal kita tancapkan seperti ini ya. Salah satu sisi dari sambungan ini harus bersentuhan antara kulit dengan kulit. Jadi walaupun ukurannya tidak sama, tidak jadi masalah, asalkan salah satu sisinya antara kulit settling dan kulit entris ini bersentuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu kita ambil pengikatnya, kita ikat dari atas ya. Jadi upayakan dari bawah dulu. Upayakan dalam mengikat ini betul-betul rapat, tapi jangan juga terlalu keras sampai merusak entrisnya. Dan kemudian kita lilit sampai ke atas dan menutupi sambungan di sini supaya tidak kemasukan air dari embun yang akan terjadi ketika kita sudah melakukan sungkup. Biasanya ketika kita sudah melakukan sungkup, maka akan terjadi embun, dan embun itu mengeluarkan air yang bisa membuat sambungan menjadi tidak berhasil ketika luka yang kita buat di sambungan ini terkena embun seperti itu. Oleh karena itu kita harus pastikan bahwa luka yang kita buat tadi itu tertutup. Bisa kita dobol supaya lebih kuat. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita melakukan penyungkupan. Kita akan menggunakan plastik es ya. Plastik es seperti ini. Kita tinggal masukkan seperti ini. Ya. Nah, sebelumnya kita buat ujungnya ini agak kita potong miring supaya air tidak bisa tertampung di permukaan yang rata seperti itu. Dan kita potong dulu supaya sungkupnya ini pas ya. Sungkupnya pas, tidak banyak ruang kosong di dalamnya. Usahakan ujung entris ini menyentuh ujung sungkup ya, supaya tidak ada ruang yang membuat terlalu banyak pengembunan di dalam penguapan. Nah, seperti ini. Lalu kita ikat. Setelah itu kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau di bawah pohon yang teduh seperti itu ya. Kira-kira seperti itu guys tutorial kita untuk menyambung bibit alpukat. Kita tinggal tunggu beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan sambungan ini berhasil. Nah, demikian tutorial pada sore hari ini. Selamat sore, semoga teman-teman semua tetap semangat untuk berusaha,
salam pertanian, salam menghijaukan bumi kita. Merdeka.